waktu itu ada kakak kelas yang atau kakak angkatan ya, itu datang ke sekolah kami buat ngajarin OSN kebumian, dan di situ aku ngerasa terpacu gitu sih. Sebetulnya kakaknya ini baik banget, cuma kadang-kadang tuh kata-katanya suka pedes gitu loh. Kayak Oh, ya jadi kayak iya. malah justru itu yang memacu aku lebih lagi gitu. Mhm. Terus akhirnya ya itu apa seleksi di OSK, kemudian maju ke tingkat-tingkat selanjutnya. Tapi waktu itu untuk Jawa Tengah itu cuma ada khusus untuk pelatihan di provinsi aja menuju ke OSN. Nggak ada Ah, yang daerah iya iya iya. per kabupaten. Tapi luar biasa ya, dari perjuangan itu malah kita bisa kenal koneksi banyak ya, dari cutting, mungkin dari teman-teman lain. Bahkan teman-teman lain ini bisa jadi teman kita sekarang bukan ya? Ya, dulu berjuang Iya, mungkin betul banget. kuliah atau bisa ketemu bareng juga di sini. Nah, tadi dikatakan bahwasanya Mbak Jatuh ini di TN, dengar-dengar dulu dapat beasiswa gitu, gimana itu ceritanya kok bisa dapat beasiswa? Aku tuh dulu juga pengen loh masuk ke TN, tapi nggak berani. Oh, kenapa? Nggak berani Kenapa aja. nggak jadi? Karena aku Hmm. kayaknya kurang cocok di nuansa itu. Jadi pindahnya Semarang aja dah. Oh, Gitu. oh gitu. Iya. Oh, iya, iya. Gimana tuh? Sebetulnya waktu itu kan aku ikutan seleksi TN ya, dan aku tuh masih ada dua pilihan nih, apakah aku akan di SMA TN atau seperti orang-orang pakai jalur ini apa nilai UN gitu kan di Hmm. SMA negeri gitu. Jadi sebetulnya masih ragu kalau misalkan aku nanti nggak keterima di TN, ya mungkin aku mau ke yang negeri gitu kan. Nah, waktu itu tuh sebetulnya lagi masa-masa sulit aku dan keluarga gitu kan. Karena Hmm. waktu aku SMP akhir itu, bapak aku tuh baru kayak keluar dari pekerjaannya gitu. Jadi Hmm. waktu itu lagi nggak punya pekerjaan. Dan waktu itu tuh eh salah satu keluarga aku tuh ada yang lagi sakit stroke gitu. Jadi Ah, butuh biaya ya, pembiayaan yang lebih ya. cukup Hmm. besar gitu. Dan Hmm. dia kan juga eh istilahnya ditinggal pergi suaminya. Jadi kan yang ngebiayain itu juga ibu Keluarga. aku sebagai Oh, kakaknya gitu. ya ya. Jadi Itu berarti kayak masa-masa aduh, terpuruk ya. Ya. iya, ya Terus tuh. bisa dibilang gitu kan. Tapi ya mungkin banyak orang yang lebih mengalami hal yang lebih sedih atau lebih Hmm. buruk dari aku juga kan waktu itu. Jadi Ya tetap waktu itu bersyukur ya. aku Ya. betul banget Ya. gitu. Jadi waktu itu aku berambisi pokoknya aku harus bisa lolos jalur beasiswa di TN gitu. Dan waktu itu ada seleksi kan untuk beasiswa-beasiswa. Jadi ada orang yang dapat beasiswa dari ikatan alumninya atau beasiswa dari pemerintahnya, dan puji Tuhan waktu itu dapat beasiswa dari Ikatan Alumni Taruna Nusantara seperti itu. Hmm. Namanya Ikastara ya. Iya betul banget, nah Ya, udah Ikastara. stalking nih. Ya, kan Ikastara tersebar kan. Ada Ikastara medis, Hmm, Ikastara apalagi gitu kan. Ya. Oke. Terus habis itu sampai dapat. hafal ya. Ya, soalnya temanku juga ada yang dia kayak aktif ngurusi Ikastara medis Hmm. kan. Jadi ya aku bisa ya tahu lah sekilas gitu, tapi Hmm. bukan termasuk golongannya juga. Bukan termasuk golongan. Oke. Jadi tadi udah dapat nih, udah ketika udah dapat beasiswa tentu jiwa-jiwa apa ya istilahnya ini kan untuk kebaikan kebaikan kita semua ya. Jadi bisa dibilang itu teman-teman juga kalau misalnya pingin meniru dari jejaknya Mbak Jatuh juga bisa nih. Misalnya misalnya sekiranya merasa mampu dan mampu dalam sejarah akademik ya, mampu dan mungkin ya kurang dalam ya mungkin kurang beruntung lah, kurang beruntung juga bisa gitu. Tapi mungkin yang misalnya beasiswa ini kan umum kan ya, maksudnya baik itu dari keluarga yang beruntung maupun nggak beruntung masih bisa ikut kan ya, yang beasiswa Ikastara ini atau gimana? Semuanya umum ya Ya, berdasarkan akademik waktu gitu ya. ya waktu itu karena memang untuk beasiswa ini tuh memang ada jalur tesnya, jadi memang harus lewat tes gitu. Uh, Ada tes akademik, kemudian tes psikotes gitu, dan juga tes kesehatan juga. Jadi memang uh, harus lolos di situ dulu sih.
Oke, jadi tadi udah SMA ya. Kayaknya luar biasa SMA aja kayaknya. Apalagi ini seorang Mbak Jatuh ini di TN ya. Notabene-nya TN semi militer kan ya, semi militer. Wah, Iya, kayaknya aku betul. kalau aku masuk di sana udah gak jadi orang deh kan. Emang Jadi apa dong? nggak ya jadi serpihan debu kali ya. Ya, luar biasa loh. Jadi memang bener perjuangannya orang-orang. Aku salut sih sama orang-orang yang lulusan TN itu memang dari segi mental tuh dia udah terbentuk lah dari sejak SMA-nya itu. Oke, terus kita masuk ke setelah SMA ya. Setelah SMA ya kuliah ya tentunya. Nah, Hmm. waktu itu bisa diceritakan mulai dari kuliah itu masuk lewat jalur apa, terus ya bagaimana itu prosesnya. Waktu itu masuk kuliah, aku lewat jalur SNMPTN, jalur rapot ya. Ya, Dan waktu itu tuh yang mau daftar teknik geologi itu cuma aku doang, teknik geologi ya, UGM. Jadi ya. kayak Santai ya. merasa apa ya, merasa diuntungkan gitu kan, Oh karena yang ya. lain kan pasti ngejar FK, Waduh. ngejar Mm-mm. mungkin seperti Anda FK dan Ya. yang lainnya yang prestigious lah jurusannya. Dan waktu itu kayak ya udah, mungkin sesuai passion aku juga, dan mungkin karena apa, ini jalurnya juga udah dimudahkan SNMPTN dan gak ada orang lain yang daftar juga di Mm. sekolahku, jadi ya itu. Ya. Oke, akhirnya keterimalah sekarang Mbak Cecilia sebagai sarjana teknik geologi Universitas Gajah Belum Mada. sarjana ya. Oh ya belum ya. Ya mahasiswa lah, mahasiswa. Ya betul. Masih mahasiswa. Nah, kayak dari kalau di kuliah ini kesibukannya apa aja selama ini? Selama udah hampir 4 tahun ini ya berarti ya. Hmm, Bagaimana? hmm, hmm. Kalau di kuliah dulu, waktu maba sih masih ngurusin angkatan biasalah teknik ya waktu Ya. awal-awal. Terus tahun kedua itu mulai coba untuk ikutan organisasi. Waktu itu ikutan BEM-FT, kemudian ikut juga di himpunan dan ada student chapter di Himpunan Teknik Geologi UGM. Itu namanya American Association of Petroleum Geologists itu. Jadi itu student chapternya dan aku ikut di situ. Mungkin Wah. itu sih sama, aku juga di akademiknya itu ikut di laboratory assistant atau asisten praktikum gitu Oh istilahnya. ya. Kayaknya kalau aku baca nih dengar-dengar juga eh banyak sekali nih asistennya ya. Benar atau enggak nih asisten ada geothermal laboratory assistant, terus sedimentologi and petroleum geologi laboratory assistant, petrografi laboratory assistant. Ini ini gimana ini? Emang seleksi atau lewat jalur orang dalam atau bagaimana? Enggak ya? Jalur orang dalam. Oh iya. Waktu itu ada ini sih, ada seleksi gitu sih, dan karena semester-semester akhir nih aku mulai, beban SKS-nya mulai berkurang, jadi Nambah sekalian beban cari sendiri ya. cuan lah dari ini. Oh, dari Kenapa? itu. Oh, berarti kalau misalnya SKS-nya kurang, nambah kegiatan, sekalian yang itu ya, cuan ya nyari tambahan Iya, lah ya. bener banget. Iya. Tapi menarik sih, memang setiap fakultas atau setiap prodi itu mungkin ada itunya asistennya. Termasuk di saya juga ada asisten. Nah, waktu itu aku mau daftar Hmm. asisten, tapi nggak keterima. Oke, mungkin bukan jalannya. Jadi aku lebih fokus ke penelitian ke sih. Nah, kalau cerita singkat ya dulu tuh aku memang seleksi seleksi asistennya itu jadi pas pulang dari lomba. Jadi mbaknya mau nungguin dan itu harusnya kelompok dan kita cuma 2 orang aku sama temanku ditungguin sore-sore. Jadi kita benar-benar pulang dari bandara langsung ke lab untuk seleksi dan itu tau lah ya kalau misalnya habis pulang terus nggak belajar dan apa ya akhirnya memang nggak bisa masuk dari ya udahlah itu memang mungkin mungkin bukan jalan ya. Tapi menarik sih mbak Cecilia ini Hmm. mungkin udah mempersiapkan itu semua kali ya. Pasti kan ada seleksinya, terus mungkin ada juga ya udah berkas kan ya, berkas terus nanti mungkin diuji juga kan. Nah, itu mungkin dari segi akademiknya Mbak. Tadi bilang bahwasanya aktif juga di organisasi. Nah, dari organisasi yang diikuti di kuliah itu yang paling mengesankan itu yang apa ya Mbak? Mbak Ceci, Mbak Jatuh. Kalau yang paling mengesankan itu yang ini sih, American Association of Petroleum Geologists sih.
Karena memang itu benar-benar organisasi yang membahas tentang em, yang tentang kesukaan aku banget nih di geologi dan waktu itu puji Tuhan juga bisa diamanahi jadi vice president juga di situ. Ah, Mm-mm. ya. Itu dengar-dengar juga ada kegiatan yang dulu sempat offline 2 bulan jadi online itu gimana itu ceritanya? Iya betul banget nih. Ini stalkingnya tingkat tinggi banget ya sampai Waduh, tahu semuanya. enggak. Ini cuma denger-denger aja. Gimana gimana tuh? Oke. Ya waktu itu sempat kaget juga sih. Itu kan tahun lalu ya. Itu waktu 2 bulan setelah waktu itu aku dan teman aku namanya Krison itu menjabat jadi presiden dan vice presiden. Kemudian ada corona, COVID gitu kan. Itu ada Jadinya kegiatan apa itu? program-program Program kenapa? apa itu? Program-programnya apa aja itu yang sedang di Oh, jalan? kalau di APG itu sebetulnya waktu awal itu udah ada kayak company visit, datang ke perusahaan gitu kan Hmm, untuk hmm, menilik gimana kegiatannya. Kemudian juga ada course-course yang berkaitan dengan petroleum juga. hmm. Kemudian tentang hal-hal yang bonding dengan APG di luar, kemudian kompetisi juga dengan APG yang ada di internasional gitu kan di seluruh dunia gitu sih untuk kegiatan APG. Nah waktu itu baru berjalan dikit doang nih, ternyata tiba-tiba ada si COVID-19 ini Ya. gitu kan. Jadi kami Hmm. kaget gitu program-program yang sebelumnya udah direncanakan nggak bisa dilaksanakan gitu sih. Jadi sempat Hmm. harus adaptasi gitu dengan keadaan. Ah, ya ya berarti memang benar-benar ketik tapi antusias dari teman-teman setelah ada pandemi ini gimana nih? Dari mungkin anak buahnya Kak Jatuh ini, wah, yang dulu misalnya bisa Hmm. keluar, sekarang nggak bisa, males-males aja atau gimana? Nah, waktu awal-awal itu sebenarnya banyak yang hilang juga ya, Oh karena kan ya. ada yang hilang karena sinyal, ada yang emang karena stres gitu kan, karena ya pasti orang-orang juga stres juga ya. Hmm. Tadinya rencana yang udah diprogramkan di tahun 2020, malah di Maret 2020 harus terhentikan semuanya itu ya memang harus dijemput satu-satu sih mereka agar bisa balik lagi Oh, ke APG. nah, ini. Oke, menarik sih dari dulu itu berarti dari segi organisasi ngurusin itu semua sebenarnya sibuk gak sih, Mbak? Dari kegiatan itu atau gimana itu? Hmm, sebetulnya dibilang sibuk enggak, dibilang nggak sibuk juga biasa aja sih. Jadi pinter-pinter ngatur waktunya Ah, aja. Apalagi pinter-pinter. kalau misalkan lagi online kayak gini kan bagi aku ya itu lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk hal-hal yang awalnya kita tadi nggak kepikiran gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk produktif kalau COVID-19 ini. Oh, justru ini kesempatan ya kalau Mbak Jatuh ya. Mm-mm, Untuk apalagi betul banget. mobilitas yang berkurang kan itu bisa bisa jadi penghemat kita. Misalnya dari satu kegiatan pindah ke kegiatan lain itu cukup dengan ngeklik link aja kan itu udah berubah kegiatannya. Ya sih benar-benar. Betul banget. Ya ini menarik juga nih dari yang aku dengar-dengar juga di ini kegiatannya dari Mbak Jatuh selain tadi itu juga ada sebenarnya ini eh eh, ikut ikut itu ya Mbak ya apa executive board itu apa sih Mbak? Yang kabinet itu ngapain aja sih? Oh, Heeh. waktu Jadi itu aku sempat ketua ikut, acara ya atau gimana tuh? waktu itu aku sempat ikut ini sih, apa BEM FTUGM. Tapi cuma di tahun Hmm, pertama aja, soalnya abis itu kan aku harus fokus ke organisasi di himpunan dan EPG itu. Jadi waktu itu sempat di sosial masyarakat, di Sosmas, gitu kan, yang ada GTM tadi, Gerakan Teknik ya. Mengabdi, kemudian ada Desa Binaan juga di Sosmas FTUGM. Nah, Gitu itu. sih. Ya berarti memang selain dari organisasi dan juga pernah menjabat sebagai vice president juga pernah mengabdi ya, Mbak ya. Berapa hal yang udah pernah dilakukan, Mbak? Mungkin pengabdiannya apa aja mungkin? Waktu itu sih untuk pengabdian atau programnya ya dari Sosmas itu dilaksanakan Sabtu Minggu gitu. Jadi
setelah Senin sampai Jumat kita kuliah, Sabtu Minggu baru melaksanakan si programnya. Jadi kalau misalkan hari Sabtu kita ikut si gerakan teknik mengabdi, di hari Minggunya itu kita ikut si desa binaannya itu. Jadi emang agak capek sih sebenarnya waktu awal-awal ya kan, karena tempatnya itu cukup terpencil dan cukup jauh gitu sih. Mungkin bagi mahasiswa lain atau orang-orang lain tuh ngapain sih kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya tuh apa sih motivasi dari Mbak Jatuh itu ngelakuin hal ini semua gitu? Waktu itu sebenarnya aku emang pengen banget ikut Sosmas karena waktu itu ada yang ngajar ke anak-anak kan, dan aku suka banget sharing, ngajar gitu kan. Apalagi ketemu anak-anak, jadi kayak semacam refreshing aja sih setelah dari Senin sampai Jumat kita kuliah. Itu sih. Wah, ini cocok jadi dokter anak ini kayaknya. Oh enggak ya, beda ya. Iya. Ya karena suka anak-anak. Memang sih bener-bener. Emang ada beberapa orang yang mungkin eh meluangkan waktunya ketika dia udah stres dengan yang lain. Mungkin ini salah satu dari kegiatannya Mbak Jatuh ya. Jadi wah udah stres Senin sampai Jumat praktikum terus ya Kak ya. Senin sampai Jumat praktikum terus. Terus habis itu nah Sabtu Minggunya bisa serambi kita menghilangkan stres juga bisa ngabdi juga ya Mbak Jatuh ini. Nah, ini juga buat teman-teman juga ini bisa ditiru ini ya, kegiatan kayak gini tuh kegiatan yang ya positif. Mungkin suatu saat kalian kuliah atau mungkin kalian bisa mengikuti kegiatan kan bisa ditiru juga nih Mbak Jatuh. Oke Mbak Jatuh, jadi mungkin ini kita masuk ke penutup ya Mbak ya. Udah nggak kerasa nih. Sebenarnya mau banyak hal nih tentang mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya. Kayak sebenarnya diem-diem ini ternyata Mbak Jatuh ini jago Inggris dan Jepang nih. Nah, mungkin kita suatu saat lah kita akan bahas-bahas itu ya, Mbak ya, di pertemuan yang lain lagi ya. Jadi nanti teman-teman juga jangan lupa ya, ntar kalau misalnya pengen tahu kesibukannya Mbak Jatuh, bisa di follow-in Instagramnya, atau mungkin mau dengar cerita-ceritanya bisa dilihat di blognya. Dan kalau mau tutorial blogging juga ada di blognya juga di tahun 2017 itu, ya itu ada, dicek aja di blognya. Oke Mbak Jatuh, ini mungkin buat teman-teman juga ini mungkin ada nggak kata-kata yang sekiranya bagi teman-teman yang ingin meniru jejaknya dari Mbak Jatuh ini, apa pesannya dari Mbak Jatuh ini? Oke. Sebetulnya aku bukan expert ya, maksudnya di bidangku juga, aku juga masih belajar. Cuma dari dulu yang selalu aku tekankan itu kalau misalkan kamu punya passion, kamu punya impian, kamu punya keinginan gitu kan, itu pasti selalu ada jalan. Jalan satu ditutup, pasti jalan kedua pasti akan dibuka. Dan itu harus pinter-pinternya kita mencari jalan itu sih. Oke Mbak Jatuh, saya sebagai moderator kali ya, moderator ini terima kasih banyak loh Mbak Jatuh ya, udah mau datang di sini perdana loh ini ya. Udah mau datang. Saya terima kasih nih, udah diundang ke podcastnya Mas Ilham dan perdana juga nih. Harusnya Mas Ilham juga sharing-sharing dong. Waduh. Ya, Mas Ilham ini nggak kalah hebatnya. Enggak, aku biasa aja, aku mahasiswa biasa aja kok. Ya, jadi kita tuh dulu ketemu pertama di itu, di mana? Di hotel apa itu? Kemarin? Hotel Phoenix. Hotel Phoenix ya, gara-gara annual gathering ya. Ya. Kemudian aku udah lihat guys, udah nyari orang-orang yang siapa sih yang kayaknya bibit unggul yang bener-bener unggulan. Waduh. Ya, terus waduh. Ya, kita ketemulah Mbak Jatuh ini, terus kita kenalan dan aku ajak dia dan syukurnya mau gitu kan. Nah, ini buat kalian juga. Mungkin kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang pingin tahu kesibukannya Mbak Jatuh bisa di like, kok bisa di like, bisa di subscribe atau di follow Instagramnya. Oh punya YouTube juga nggak? Atau YouTube-nya cuma buat itu? Ya barangkali punya ya. Komen-komen gitu ya. Jadi dapat giveaway. Giveaway. Tapi bukan jadi buzzer kan? Bukan ya? Bukan ya? Oke. Mungkin kita cukupkan ya Mbak ya. Bagi teman-teman juga sampai jumpa. Jangan lupa di like, share,
dan komen.